Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Nah, sebelum memulai ibadah, kami mau sapa dulu. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah, maka silakan adik-adik duduk dengan tenang, persiapkan alat-alatnya yang dibutuhkan dalam ibadah, dan kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama menyanyi lagu Di Pintumu Ku Datang. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita mendoakan ibadah kita. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, duduk dengan tenang, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang kuat, dan dengan rasa sukacita untuk bisa datang menghadap kehadirat-Mu, mengikuti ibadah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau hadir, Engkau mau memberkati ibadah kami ini, yang meski masih kami lakukan secara virtual, tetapi kiranya kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh dan bersukacita ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita menaikkan satu buah pujian, yaitu dari Kidung Ceria 127, Halelu, Halelu. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur Pujian. Silahkan adik-adik buka Mazmurnya dari Mazmur 95 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Nah, dalam membaca Mazmur Pujian ini, Kak Mei akan membaca tulisan yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Diberi judul, Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Kenyataannya laut, Dialah yang menjadikannya. Adik-adik, untuk merespon Mazmur pujian kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji
puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu, silakan adik-adik siapkan pembacaannya dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Jikalau pembacanya telah siap, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, menaikkan doa kami ya Tuhan. Saat ini dalam ibadah kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan tuntunan-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, agar kami dapat mengerti dan memahami cerita tentang firman-Mu. Bagi kakak Layan, kami yang akan mewartakan firman-Mu kepada kami, kiranya Tuhan juga berikan tuntunan Roh Kudus, agar ia dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Diberi judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, saat ini Kak Mei mau menceritakan kepada adik-adik tentang pembacaan kita ini. Sebelumnya Kak Mei yakin pasti adik-adik sudah sering dengar nama dari Nabi Yesaya. Tapi kira-kira ada yang tahu tidak ya? Apa arti dari nama Yesaya? Kalau yang belum tahu, arti dari nama Yesaya adalah Yahweh adalah penyelamat. Nah, Nabi Yesaya ini adik-adik, dia berasal dari keluarga yang mempunyai pendidikan yang baik. Nah, Yesaya juga ini dia punya bakat untuk menggubah syair, seperti mengaransemen lagu seperti itu. Nah, Yesaya ini ayah Yesaya ini namanya Amos, tapi bukan Nabi Amos ya. Nah, Nabi Yesaya ini dia sudah menikah dan istrinya itu seorang nabiah juga atau nabi perempuan. Nah, Yesaya ini punya 2 orang anak. Nabi Yesaya ini adik-adik, dia merupakan hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk bertugas untuk melayani selama masa pemerintahan 4 orang raja. Raja siapa saja ya? Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Nah, dalam pelayanannya Nabi Yesaya, dia ada di tengah-tengah bangsa Yehuda atau bangsa Israel ini, dan Nabi Yesaya ini
dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan nasihat, untuk mendampingi bangsa Yehuda ini. Nah, kalau dalam pembacaan kita di Yesaya 50, nah saat itu umat Yehuda, umat Israel ini sedang berada di dalam pembuangan. Adik-adik bisa bayangkan tidak sih bagaimana rasanya berada di pembuangan, dibuang seperti itu. Iya betul, pasti ada perasaan tersiksa, perasaan tidak senang, kesusahan, tapi hal itu adalah keputusan yang adil untuk bangsa Yehuda ini. Kenapa keputusan yang adil? Karena selama bangsa Yehuda menjalankan kehidupannya, mereka sering melupakan Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi akhirnya sebagai bukti, sebagai tanda Tuhan memberikan penghukumannya, maka Tuhan mengizinkan bangsa Yehuda ini untuk dibuang di Babel. Nah, meskipun pembuangan di Babel ini merupakan penghukuman dari Tuhan, tapi tidak berarti Tuhan itu jahat. Nah, selama di pembuangan itu adik-adik, ya bangsa Yehuda ini sempat merasa kalau, kenapa Tuhan ini tidak baik, kenapa Tuhan ini tidak peduli sama kita, sampai kita ada di dalam pembuangan seperti ini. Tapi sebenarnya Tuhan itu bukan tidak peduli, bukan tidak mengasihi. Tuhan hanya mau membuat bangsa Yehuda ini belajar kalau Tuhan itu tetap mengasihi mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan membuat cara dengan membuat mereka berada di pembuangan supaya mereka sadar kembali kalau mereka itu umat Tuhan yang harus taat kepada Tuhan. Mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang akan membawa berita tentang garam dan terang kepada orang-orang lain di sekitarnya. Nah, karena mereka itu juga hamba Tuhan, maka mereka harus taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, supaya dengan mereka yang hamba Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan, taat dan setia, orang lain juga bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui hamba-hambanya. Saat itu Nabi Yesaya juga diberikan tuntunan dan penyertaan untuk mengingatkan kembali kepada bangsa Yehuda bahwa mereka itu adalah hamba Tuhan, dan Tuhan Allah ingin mereka menyadari kalau mereka itu hamba Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka dari itu Yesaya juga mengingatkan untuk bangsa Yehuda ini harus kembali, harus berbalik lagi kepada Tuhan, tidak lagi menyembah berhala ataupun tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Nah, selain itu adik-adik, Yesaya juga mengingatkan kalau hamba Tuhan itu bukan cuma orang-orang yang punya jabatan seperti pendeta, majelis, PHMJ, bukan. Tapi setiap orang yang percaya dan menerima keselamatan, maka mereka sudah menjadi hamba Tuhan. Dan ketika mereka menjadi hamba Tuhan, mereka harus taat dan selalu setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita menjadi hamba Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita miliki dalam diri kita, ada hal-hal yang perlu kita tunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, ada 3 hal yang paling utama yang harus kita miliki sebagai seorang hamba Tuhan, yaitu tentang lidah kita, tentang telinga kita, dan tentang menderita dengan sabar. Tentang lidah itu adik-adik artinya adik-adik harus bisa mendatangkan damai sejahtera melalui setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut adik-adik. Seperti yang ada dalam pembacaan kita, dikatakan kalau dari mulut kita harus memberikan semangat bagi yang letih lesu. Jadi adik-adik harus berhati-hati ketika berbicara, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, jangan mengucapkan caci maki, kutuk, kemarahan, atau ucapan-ucapan yang dapat menyakiti dan membebani orang lain. Karena
sebagai hamba Tuhan, lidah kita ini menjadi penghibur, menjadi penolong bagi orang-orang yang letih lesu, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka juga bisa merasakan kasih setia Tuhan melalui lidah, melalui ucapan adik-adik. Nah, yang kedua tentang telinga. Jadi tentang telinga ini maksudnya adik-adik sebagai hamba Tuhan itu bisa menerima pengajaran, bisa belajar, kemudian bisa menyaring apa yang adik-adik dengar. Menyaring dalam hal ini adik-adik maksudnya ketika adik-adik dengarkan pengajaran yang baik, nasihat-nasihat yang baik, adik-adik menerima itu dan adik-adik bisa melakukannya. Tetapi ketika adik-adik mendapat cacian atau makian dari orang lain atau ajaran-ajaran yang salah, maka adik-adik bisa menyaring untuk tidak mendengarnya dan tidak mengikutinya, karena adik-adik harus selalu berpegang pada apa yang benar yang Tuhan kehendaki. Nah, setelah adik-adik bisa mengucapkan, bisa mendengarkan pengajaran, tidak berhenti hanya di situ saja adik-adik, tapi adik-adik juga harus melakukannya. Nah, dalam melakukan pengajaran dan ucapan-ucapan yang mendatangkan semangat bagi yang letih lesu itu, adik-adik perlu menderita dengan sabar. Nah, ini yang ketiga, menderita dengan sabar. Kenapa menderita dengan sabar? Karena sudah disampaikan bahwa ketika kita menjadi percaya, kita menjadi orang-orang percaya yang menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus senantiasa memikul salib, menyangkal diri, dan itu adalah hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena pasti ada banyak orang yang mungkin mencaci maki kita, menyerang kita, ataupun bertolak belakang dengan kita, tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Tapi kita tetap harus bertahan pada iman kita, kepercayaan kita bahwa kita yakin Allah lah, Tuhan Allah lah yang memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita berada dalam situasi seperti itu, situasi yang sulit ketika kita sebagai orang Kristen ini, kita harus menderita dengan sabar. Berarti kita tidak boleh membalas mereka, tidak boleh ikut mengutuk mereka, tidak boleh menyerang mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Karena kita yakin bahwa di setiap kesulitan pun Tuhan tetap ada bersama-sama kita. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, pembacaan kita mengenai Nabi Yesaya yang mendampingi bangsa Yehuda di masa pembuangan dan mengingatkan bangsa Yehuda untuk kembali kepada Allah, mengingat bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan, maka kita mau belajar. Kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang juga menyadari kalau kita ini juga hamba Tuhan. Meskipun kita kecil, kita tetap hamba Tuhan. Kita tetap anak-anak yang diberikan kepercayaan pada Tuhan untuk bisa melaksanakan kehendak Tuhan dan mendatangkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera bagi setiap orang di kehidupan kita. Melalui apa? Melalui itu tadi, melalui lidah kita, melalui ucapan kita, melalui telinga kita, bagaimana kita mendengar pengajaran, dan melalui bagaimana kita berperilaku sebagai orang Kristen yang bisa menderita dengan sabar, bisa tetap yakin dan percaya bahwa di tengah kesulitan apapun, Tuhan tetap dan selalu ada bersama-sama dengan kita, juga mengasihi kita. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita juga mau diingatkan kalau setiap anggota tubuh yang ada pada kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya itu milik Tuhan. Semuanya itu pemberian Tuhan. Dan itu adalah bait Allah yang suci. Maka setiap anggota tubuh kita ini harus kita manfaatkan, harus kita gunakan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi mulai dari mata, kita harus melihat hal-hal yang benar. Mulai dari mulut, kita mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan damai sejahtera, ucapan yang penuh kasih. Kemudian dari telinga, kita gunakan untuk mendengar nasihat-nasihat. Kemudian tangan, jangan kita pakai untuk memukul, jangan kita pakai untuk mencubit, jangan kita pakai untuk berkelahi, tapi kita pakai untuk menolong, untuk mengasihi, untuk merangkul, untuk memeluk orang-orang yang kita kasihi.
Nah, begitu juga dengan kaki. Jangan kita pakai untuk menendang, jangan kita pakai untuk berkelahi, jangan cuma kita pakai untuk bermain saja, tapi bagaimana kita mengarahkan kaki kita, melangkahkan kaki kita juga untuk bisa mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Kita menggunakan kaki, menggunakan tangan untuk membantu orang tua, untuk beribadah, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, salah satu contohnya adik-adik, ketika adik-adik menjadi hamba Tuhan yang bisa menggunakan semua anggota tubuhnya itu sebagai bait suci, dengan adik-adik rajin bersaat teduh. Di pagi hari, adik-adik bangun tidur, adik-adik jangan lupa berdoa, mengucap syukur kalau Tuhan sudah menyertai adik-adik di sepanjang malam, dan di pagi hari adik-adik masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan nafas kehidupan. Adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan dan adik-adik memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan supaya dalam satu hari itu adik-adik disertai, diberikan kekuatan untuk bisa berperilaku, untuk bisa bertindak sebagai hamba Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, di malam harinya, sebelum adik-adik tidur, adik-adik kembali lagi menghadap Tuhan. Adik-adik berdoa, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang adik-adik rasakan. Dari penyertaan Tuhan yang membuat adik-adik bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan taat. Adik-adik mengucap syukur bahwa Tuhan selalu ada bersama adik-adik di sepanjang hari, sehingga adik-adik bisa melalui hari itu dengan penuh sukacita, dengan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, meskipun misalnya dalam satu hari itu adik-adik mengalami kesulitan, kesedihan, tetap kita mengucap syukur bahwa di tengah kesulitan dan kesedihan itu, kita tetap diberikan penyertaan kepada Tuhan. Tuhan tetap ada bersama kita, menyertai setiap langkah kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan hambatan-hambatan yang kita alami. Karena sebagai hamba Tuhan, kita selalu yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang memberikan tuntunan dan bimbingannya, Tuhan yang memberikan izin untuk semuanya terjadi, dan kita yakin semua itu adalah rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita, rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, adik-adik, jadi melalui firman Tuhan ini, kita mau belajar untuk menyadari bahwa kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk menyalurkan kasih, anugerah, keselamatan, dan sukacita kepada orang lain, menyalurkan damai sejahtera melalui setiap tutur kata, tindakan, dan anggota tubuh kita, juga perilaku kita. Maka kita sebagai hamba Tuhan harus senantiasa taat kepada kehendak-Nya. Nah, adik-adik, untuk menjadi hamba yang taat, adik-adik harus selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik selalu berserah diri kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan adik-adik dalam doa kepada Tuhan. Dan adik-adik juga jangan lupa kalau dengan adik-adik mendengarkan nasihat orang tua, adik-adik berbakti kepada orang tua, maka itu juga salah satu contoh adik-adik menjadi hamba Tuhan yang setia. Karena kehadiran orang tua juga merupakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik. Jadi, itu saja yang mau kami sampaikan dalam cerita hari ini. Kiranya adik-adik bisa mengerti dan adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Yang mendirikan rumahnya atas batu.
Adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi mana jempol, mana jempol. 1, 2, 3. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat, berdoa. Ya, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, tak henti-hentinya kami datang menaikkan permohonan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah ini kami telah membaca, mendengarkan, dan merenungkan tentang firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi dapat kami ingat sebagai anak-anak-Mu yang juga menjadi hamba-Mu untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, memberikan tuntunan-Mu untuk kami bisa menjadi garam dan terang yang menunjukkan bahwa kami ini adalah hamba-Mu yang setia. Ya Tuhan, dalam doa syafaat kami ini, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak sempat mengikuti ibadah ataupun yang berhalangan ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai setiap kami, meskipun kami tidak berkumpul di satu tempat yang sama, tapi kiranya Tuhan mau tetap membuat kami beribadah bersama-sama dalam situasi virtual ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi orang tua kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau menyertai orang tua kami, memberikan mereka berkat-Mu, memberikan mereka penyertaan, agar orang tua kami bisa tetap bersama-sama dengan kami, mendampingi kami hingga nantinya kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, menyenangkan hati orang tua, sebagaimana kami menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami, untuk sekolah kami. Terima kasih Tuhan selalu menyertai kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang tetap takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau menolong dan menyertai kami dalam setiap aktivitas sekolah kami, meskipun kami melakukan sekolah dari rumah, belajar dari rumah, tapi kami yakin Tuhan tetap menyertai kami, membimbing kami, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk bisa memahami setiap pelajaran yang kami dapatkan dari sekolah. Ya Tuhan, dalam doa syafaat kami ini, kami juga mau berdoa untuk Pelkat Pelayanan Anak. Untuk kakak-kakak lain, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mau mengetuk hati kakak-kakak lain, Engkau mau membuat kakak-kakak lain kami tetap setia melayani-Mu melalui kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kakak-kakak lain kami boleh tetap setia, boleh tetap diberikan kesehatan, boleh tetap diberikan penyertaan, untuk bisa tetap melayani-Mu ya Tuhan melalui kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Kiranya ya Tuhan, ketika situasi sudah akan membaik nantinya, kami dengan kerinduan ini boleh berkumpul bersama-sama dengan kakak-kakak lain untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap hal yang kakak-kakak lain rancang, yang kakak-kakak lain rencanakan untuk bisa mewadahi kami sebagai anak-anak Pelkat PA. Kiranya Tuhan mau lancarkan setiap rencana dan rancangan kakak-kakak lain agar dapat berjalan seturut dan sesuai kehendak-Mu. Dalam ibadah kami ini juga ya Tuhan, tak lupa kami mendoakan gereja kami GPIB Mangemaseang. Kiranya Engkau mau menjamah setiap unsur yang ada di dalamnya, mulai dari pendeta hingga jemaat ya Tuhan, agar kiranya kami semua dapat bersama-sama saling membangun, saling menopang di tengah situasi pandemi ini, agar tetap dapat memancarkan kemuliaan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kota kami, kota Makassar, dan bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami memahami, kami mengetahui di tengah situasi pandemi ini banyak
hal-hal yang sulit terjadi, banyak ketidakbiasaan yang terjadi dan kami semua harus menyesuaikan dengan keadaan dan ketidakbiasaan itu. Tapi kami yakin Tuhan, tangan-Mu selalu ada menopang kami, melingkupi kami di kota Makassar dan di bangsa Indonesia ini, agar kiranya ya Tuhan, situasi pandemi ini dapat segera berlalu, keadaan kota Makassar maupun bangsa kami ini dapat segera pulih kembali, dan kami dapat beraktivitas kembali dengan lebih luas, dengan lebih nyaman ya Tuhan, dan kami boleh kembali dikuatkan, disehatkan ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahannya, adik-adik boleh meminta tolong kepada orang tua untuk menyetorkannya ke kantor gereja. Nah, dalam persembahan ini kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Silakan adik-adik sikap doanya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan hati terangkat dan wajah tertunduk, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih melalui berkat-Mu ya Tuhan, kami boleh dan kami bisa untuk memberikan persembahan. Ya, walaupun persembahan kami tidak senilai ataupun jumlahnya kecil, tetapi kiranya Tuhanlah yang menyempurnakannya, Tuhanlah yang membuatnya menjadi besar untuk dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan pelayanan kesaksian gereja kami. Apa yang masih ada pada kami, yang masih ada pada orang tua kami, kiranya Tuhan juga berkati agar kami senantiasa diberikan kebijaksanaan untuk menggunakannya dengan baik, seturut dan sesuai kehendak-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk minggu selanjutnya kita masih beribadah secara virtual ya melalui kanal YouTube ini. Jadi adik-adik harus tetap bersukacita, jaga kesehatan supaya minggu depan kita dapat bertemu kembali. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan siang dan malam dalam kasih mesra. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah Minggu Pelayanan Anak di minggu selanjutnya.